Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 SMA dimanapun berada, di video kali ini kita akan kembali membahas materi fisika, tepatnya tentang listrik dinamis. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas terkait kuat arus, hukum Ohm, hambatan pada bahan konduktor, dan tentang rangkaian seri, paralel, campuran, dan juga sudah membahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait jembatan Weinstein, kemudian energi dan daya listrik, serta rangkaian baterai. Nah, jadi apa saja hal-hal yang mesti ada dipahami di materi ini? Sekarang kita langsung lihat ke Oke, untuk listrik dinamis bagian ketiga ini ada 3 poin yang harus adik-adik pahami ya. Yang pertama tentang jembatan Weinstein, kemudian tentang energi dan daya listrik, dan rangkaian baterai. Sekarang kita langsung lihat untuk poin yang pertama, yaitu tentang jembatan Weinstein. Nah, mungkin jembatan Weinstein ini merupakan kata-kata yang baru bagi adik-adik atau yang baru adik-adik dengar. Nah, cuma untuk bahasannya jembatan Weinstein ini dia nggak sulit, karena kembali lagi dalam jembatan Weinstein kita akan menentukan besar hambatan listrik suatu rangkaian. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwasanya rangkaian hambatan itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep rangkaian seri, paralel, atau campuran, atau dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, ketika adik-adik menemukan sebuah rangkaian tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rangkaian seri, paralel, campuran, hukum Kirchhoff, maka adik-adik bisa menggunakan konsep jembatan Weinstein. Sekarang kita lihat gambarnya. Misalnya ada sebuah hambatan atau resistor ya. Nah, dirangkai dengan hambatan lain. Ini R1 misalnya. Oke, ini R2. Kalau dari 2 buah resistor ini atau 2 buah hambatan ini, adik-adik diminta untuk menentukan hambatan total. Ini kan gampang, karena dia sejajar berarti kita gunakan konsep rangkaian seri. Kemudian dikasih lagi sebuah hambatan di bawahnya. Oke, misalnya ini R3 dihubungkan dengan sebuah baterai. Nah, ditanya berapa hambatan total atau hambatan pengganti. Ini masih bisa kita selesaikan. Kita cari dulu R1 dan R2 dengan menggunakan konsep seri, kemudian kita paralelkan dengan R3. Maka kita akan dapat nilai hambatan total. Jadi di sini kita bisa menggunakan konsep rangkaian seri dan paralel yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kalau misalnya adik-adik dikasih rangkaian seperti ini hambatan 1, kemudian ini ada sebuah baterai, terus ada hambatan lain, ada baterai lagi misalnya di sini, terus ada hambatan 1 lagi. Oke, misalnya ini R1, ini R2, ini R3. Ini tegangan pertama, ini tegangan kedua. Adik-adik diminta untuk menentukan hambatan total atau berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini jelas kita menggunakan konsep hukum Kirchhoff, 1 loop. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik dikasih hambatan atau gambar rangkaian listrik itu seperti ini. Misalnya ada sebuah resistor 1, ini resistor 2, kemudian ini hambatan atau resistor 3, ini yang keempat. Oke, ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Kemudian ada hambatan lain di tengah-tengahnya, ini R5. Oke, kemudian dihubungkan dengan sebuah baterai. Nah, kalau kita lihat ini untuk menyelesaikan hambatan totalnya, kita nggak bisa dengan menggunakan konsep rangkaian seri atau paralel ataupun hukum Kirchhoff. Makanya untuk menyelesaikan rangkaian seperti ini, kita gunakan konsep jembatan Weinstein. Dan untuk penggunaan konsep jembatan Weinstein ini, ada syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah rangkaian listrik. Apa syaratnya? Syaratnya itu ketika 2 buah hambatan yang berhadapan kita kalikan nilainya akan sama. Jadi syarat yang harus dipenuhi oleh suatu rangkaian listrik
dan bisa kita gunakan jembatan Weinstein itu ketika nilai R1 berhadapan dengan R4 kan? Berarti R1 dikali R4 itu nilainya sama dengan R2 dikali dengan R3. Kalau syarat ini sudah terpenuhi, baru bisa kita gunakan konsep jembatan Weinstein. Dan ketika syarat ini terpenuhi, maka arus yang mengalir pada hambatan 5 itu tidak ada, alias 0. Oke ya, dan otomatis R5 di sini bisa kita abaikan. Nah, bagaimana cara menentukan hambatan total atau hambatan penggantinya? Kembali lagi kita gunakan konsep rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada lihat di sini, R1 dan R2, kita putuskan bagian ini. Oke, kemudian kita tarik, pasti R1 dan R2 ini dia akan membentuk rangkaian seri. Jadi kalau kakak gambarkan, misalnya ini R1 tadi, ini R2, R5 udah kita abaikan ya, ini R3, ini R4. Nah, ini R1, ini R2, ini R3, kemudian ini R4. Nah, tadi kakak sampaikan ketika kita putuskan ini sama ini kita tarik, pasti R1 dan R2 ini dia sejajar. Berarti ini dia akan membentuk rangkaian seri RS1. Kemudian hal yang sama untuk R3 dan R4. Ini dia kan juga sejajar nih berdua. Berarti ini akan membentuk RS2. Dan gabungan mereka akan membentuk rangkaian paralel. Jadi kalau udah kita satukan R1 dan R2, dia akan membentuk RS1. Oke, ini RS1 tadi. Nah, di bawahnya ada RS2. Oke, ini RS2. Antara RS1 dan RS2 ini jelas dia bercabang. Berarti bisa kita gunakan konsep rangkaian paralel. Jadi nilai R paralel itu otomatis sama dengan R total. Berarti tinggal kita gunakan 1 per R total, nilainya sama dengan 1 per S1 ditambah dengan 1 per S2. Maka adik-adik akan mendapatkan nilai hambatan total. Oke ya, jelas bedanya kapan adik-adik bisa langsung menggunakan rangkaian seri paralel dan kapan kita menggunakan hukum Kirchhoff ketika dia 1 loop atau 2 loop dan kapan kita menggunakan jembatan Weinstein. Jadi sebetulnya tujuan dari jembatan Weinstein ini adalah membantu kita dalam menentukan hambatan listrik dengan lebih teliti. Itu tujuan dari jembatan Weinstein. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya biasanya dikeluarkan atau disajikan rangkaian yang nggak sama persis dengan konsep yang dijelaskan tadi. Tapi intinya adik-adik harus paham atau harus ingat syarat yang kakak sampaikan tadi. Dan jembatan Weinstein itu kita gunakan ketika dua buah hambatan yang berhadapan kita kalikan nilainya akan sama. Sekarang kita lihat rangkaiannya. Ini kan ada 5 buah resistor ya. Ada 2, 6, 1, 3, dan ada 5 ohm. Nah, kita lihat dulu apakah rangkaian ini bisa kita selesaikan dengan konsep jembatan Weinstein. Pertanyaannya kan besar hambatan pengganti. Kita lihat apakah dia bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep jembatan Weinstein. Nah, 2 berhadapan dengan siapa? 3 kan? 2 kali 3, 6. 1 berhadapan dengan 6. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Berarti otomatis bisa kita gunakan konsep jembatan Weinstein. Kita anggap misalnya ini R1, kemudian ini R2. Oke, ini R3. Untuk pemisalan ini terserah aja ya, adik-adik ya. R5 ini kita anggap sebagai 5 ohm, ini kita anggap sebagai R5. Oke, berarti kita buatkan lagi, ketika kita kalikan R1 dengan R4, itu nilainya ternyata sama dengan R2 dengan R3. Kita kalikan. Dan otomatis arus yang mengalir pada resistor 5 bisa kita abaikan atau bernilai 0. Ini kita hilangkan begitu saja. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita anggap yang
2 dengan 6 ini sebagai rangkaian seri, 1 dan 3 itu juga sebagai seri. Biar gampang, boleh kita sajikan dengan gambar belah ketupat tadi. Oke ya. Nah, ini tadi R1. Oke. Terus ini R2. Ini R3. Ini R4. Yang seri tadi Kakak sampaikan, yang di atas ini seri, yang di bawah juga seri. Kita selesaikan ini dulu. R1 ditambah dengan R2. Kita misalkan dengan RS1. Berapa nilainya? Langsung ya, 2 tambah 6 berarti 8 ohm. Hal yang sama untuk R2 dan R4. Ini tinggal Adik-adik jumlahkan. 1 ditambah 3, berarti ini kita misalkan dengan RS2. 1 tambah 3 berapa? 4 ohm. Nah, berarti dua buah ini akan paralel tadi kan? Berarti kita dapatkan nilai 1 per R total atau 1 per RP itu sama dengan 1 per S1 ditambah 1 per S2. Ganti langsung nilainya, 1 per 8 tambah 1 per 4. Samakan penyebutnya, 8, 1 ditambah dengan 2. Oke, berarti R totalnya tentu sama dengan 8 dibagi dengan 3. Satuannya ohm. Bisa ya? Lebih sederhana dan lebih gampang. Tapi ingat, untuk jembatan Weinstein ini ada syarat yang harus kita penuhi. Lanjut kita ke soal yang nomor 2-nya. Perhatikan gambar rangkaian jembatan Weinstein berikut. Jadi di sini udah dijelaskannya langsung di dalam soal bahwasanya gambar ini merupakan rangkaian jembatan Weinstein. Pertanyaannya berapa perbandingan L1 dan L2? L ingat kembali merupakan simbol dari panjang. Nah, karena di dalam soal sudah dijelaskannya ini merupakan jembatan Weinstein, langsung kita gunakan syarat jembatan Weinstein tadi, di mana sisi yang berhadapan itu nilai perkaliannya akan sama. Jadi 10 kilo ohm berhadapan dengan L2, kita kali dengan L2 sama dengan 16 kilo ohm berhadapan dengan L1, berarti 16 kilo ohm dikali dengan L1. Ada yang bisa dicoret, ada kilo ohm dan kilo ohm karena dia perkalian. 16 dengan 10 juga bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2, berarti ini 5, ini tinggal 8. Pertanyaannya L1 banding L2, berarti L1 banding L2 sama dengan L2 temannya siapa? 5, berarti 5 di atas, L1 temannya 8, berarti perbandingannya adalah 5 banding 8. Oke, adik-adik, kita sekarang lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu tentang energi dan daya listrik. Jadi untuk energi dan daya listrik ini waktu SMP juga sudah dipelajari ya. Dan untuk energi listrik itu sendiri bisa kita simbolkan dengan W besar. Jadi ini simbolnya W besar, sama kayak simbol usaha. Daya listrik bisa kita simbolkan dengan P besar. Apa hubungan daya dengan energi? Daya itu hubungannya dengan energi, W dibagi dengan T, atau daya artinya adalah energi listrik yang mengalir per satuan waktu, atau energi listrik yang tersimpan dalam suatu rangkaian per satuan waktu. Dan untuk energi listrik itu sendiri bisa kita tentukan dengan menggunakan beberapa buah persamaan, di mana W itu sama dengan V dikali I dikali dengan T. Jadi biar gampang fit ya. Yang kedua, rumus dari energi listrik itu bisa kita gunakan irit. I dikali R dikali I dikali T, atau I dikali I itu kan sama dengan I kuadrat, boleh juga. Ini biar gampang aja adik-adik ingat irit. Kemudian W itu juga bisa kita cari dengan menggunakan persamaan favorit, V kuadrat per R dikali dengan T. Gampang ya untuk mengingat persamaan dari energi listrik. Selanjutnya daya listrik. Daya listrik tadi kan ada hubungannya dengan energi listrik. Jadi ini lebih gampang lagi mengingatnya. Tinggal ada hilangkan variabel T, karena daya itu sama dengan W dibagi dengan T. Berarti rumus daya yang pertama tentu kita hilangkan variabel T, berarti V. Ini rumus yang pertama. Yang kedua, berarti rumus P itu hilangkan variabel T-nya, I kuadrat dikali dengan R
Kemudian rumus yang ketiga tentu V kuadrat dibagi dengan R. Ini rumus dari daya listrik. Oke, ini ya untuk menentukan besar energi listrik dan daya listrik. Ingat kembali, energi listrik itu satuannya atuannya Joule, karena semua energi satuannya Joule. W ini simbol untuk energi listrik, satuannya Joule, atau kita singkat dengan J saja. Kemudian P ini adalah daya listrik. Daya satuannya apa? Dari rumus berarti Joule per second. Joule per second itu sama dengan watt, sesuai dengan nama ahli yang menemukan. Oke, sekarang kita langsung lihat contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal disajikan sebuah rangkaian listrik, ada hambatannya 6 buah, 16 ohm, 8, 5, 1, 4, dan 3 ohm. Kemudian dirangkai dengan sebuah tegangan listrik atau dengan sebuah baterai 12,5 volt. Pertanyaannya itu adalah berapa besar energi listrik per satuan waktu untuk hambatan 16 ohm. Jadi yang ditanya itu adalah energi listrik per satuan waktu. Energi listrik per satuan waktu tadi arti dari daya. Berarti daya pada hambatan 16 ohm. Oke, nah untuk menentukan besar dari daya, tinggal kita pilih rumus mana yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan rumus V, IRI, V kuadrat, per R. Kalau kita lihat dari gambar, 16 ohm ini terhadap baterai dia susunannya adalah seri, ya kan? Ingat kembali, prinsip dari seri itu dia akan memiliki arus yang bernilai sama dengan arus total. Oke, kita bikin dulu. R sama dengan 16 ohm terhadap baterai. Oke ya, terhadap baterai ini dia bisa kita sebut sebagai rangkaian seri atau sejajar terhadap baterai. Otomatis R 16 ohm ini arusnya I-nya akan sama dengan arus total. Biar gampang, di sini kita kasih indeks ya. R yang 16 ohm. Oke, ini kita anggap sebagai R1 biar enggak kebolak-balik. Ini misalnya R2. Kemudian ini misalnya R3, kemudian ini R4, kemudian ini misalnya R5, ini R6. Oke, yang ditanyakan P pada 16 ohm, berarti yang ditanya itu adalah P1. Oke, berarti kembali lagi ke sini, secara otomatis I1 itu sama dengan I total. Alasannya karena dia sejajar terhadap baterai. Karena kita sudah tahu bahwa I1 itu sama dengan I total, langkah kita berarti kita harus menentukan berapa nilai I total. Dan sebaiknya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu P sama dengan IRI. Oke, jadi P1 itu tentu sama dengan I1 dikali R1 dikali dengan I1. Ini ya rumus yang kita gunakan. Kenapa enggak V, Kak? Kalau V berarti setelah kita dapat nilai I, kita harus mencari V lagi. Oke, karena prinsip dari seri V-nya akan berbeda dengan V total. Jadi, adik-adik tinggal pilih rumus mana yang lebih sederhana dalam menyelesaikan sebuah soal. Nah, jadi di sini kita butuh I1 dan R1. R1 kan udah ada 16 ohm. Kita cari I1. I1 tadi sama dengan I total. Kita cari I total dengan menggunakan konsep hukum ohm. Jadi langkah pertama cari I total, di mana I total itu tentu sama dengan V total dibagi dengan R total. Ini ya, V totalnya berapa? Dari gambar 12,5 volt. R totalnya udah ada belum? Belum, berarti langkah adik-adik cari dulu R total. Kembali lagi ke gambar. Jadi dari gambar bisa kita lihat sama penyelesaiannya kayak di video sebelumnya ya. Kita lihat R4, R5, dan R6 ini kita putus, kemudian kita tarik, pasti dia akan sejajar. Oke, ini berarti kita dapatkan rangkaian RS1. Tinggal adik-adik jumlahkan. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8.
ohm. Gambarnya berubah kan? Jadi antara 8 dengan 8 dia akan paralel. Oke, kita lanjutkan ke sini. Sini ya. Jadi antara 8 ohm dengan 8 ohm, biar nampak kakak bikinkan lagi gambarnya. Ini 16 ohm, kemudian ini 5 ohm, ini yang 8 ohm yang belum kita apa-apakan, ini yang gabungan dari 1 ohm, 3 ohm dan 4 ohm tadi, atau RS1 8 ohm. Ini 8 ohm. Jadi antara 8 ohm dengan 8 ohm ini dia paralel. Berarti kita akan dapat di sini nilai RP. Karena nilai R-nya sama, adik bisa langsung gunakan cara cepat, di mana RP tentu sama dengan R dibagi dengan banyak dari R itu sendiri. R-nya berapa? 8. Banyak R-nya berapa? 2. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4 ohm. Gambarnya berubah? Berubah ya. Jadi ini baterai tadi. Oke. Kemudian ini 16. Kemudian ini 5 dan ini 4. Ini 4 ohm, kemudian ini 5 ohm, kemudian ini 16 ohm. Oke, kalau kita putus lagi kemudian kita tarik, pasti ini akan seri. Oke, biar beda dengan simbol sebelumnya. Simbol sebelumnya RS1, berarti ini kita simbolkan dengan RS2 yang secara otomatis menjadi R total. Berarti tinggal adik jumlahkan 16 tambah 4 20, 20 tambah 5 berarti 25. Oke, berarti ini 25 ohm. Inilah nilai R total kita. Kita butuhnya I total tadi, berarti tinggal adik-adik bagikan di sini untuk menentukan nilai dari I total. Nilai V totalnya berapa tadi? 12,5. Jadi 12,5 kita substitusi nilai dari R total. R total kita adalah 25. Ada dibagi 12,5 dibagi 25 itu nilainya adalah 0,5 ampere. Bisa ya, atau setengah ampere. Masukin ke sini untuk mencari P1 tadi. Jadi nilai daya pada hambatan 1 atau pada hambatan 16 ohm itu 0,5 setengah dikali dengan R1 kita 16 ohm dikali dengan 0,5 lagi. Setengah dari 16 8. Setengah dari 8 4. Berarti P1 kita adalah 4, satuannya tentu watt. Oke, adik-adik, ini untuk menyelesaikan soal menentukan daya yang mengalir pada salah satu hambatan listrik. Intinya adik-adik tinggal pilih rumus mana yang digunakan, tapi usahakan rumus yang digunakan itu adalah rumus yang tidak atau rumus yang digunakan itu lebih menyederhanakan penyelesaian kita. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang ketiga ya, yaitu tentang rangkaian baterai. Jadi ini sebetulnya sama dengan rangkaian hambatan kemarin, di mana untuk rangkaian baterai ini bisa kita kelompokkan juga dua macam, bisa kita rangkai secara seri dan bisa kita rangkai secara paralel. Bedanya dengan gambar sebelumnya, di sini jelas terlihat kalau sebelumnya R-nya yang kita serikan atau R-nya yang kita paralelkan. Sekarang baterainya yang kita serikan atau yang kita paralelkan. Konsepnya, kalau untuk baterai yang diserikan, cara menentukan E total itu, E total, ini tinggal ada dijumlahkan E1 tambah E2 tambah E3, sama ya dengan R. Jadi karena di sini E-nya ada 3 buah, langsung 3 dikali dengan E. Karena kalau untuk E ini pasti nilai dari E itu akan sama. Oke, berarti tinggal N dikali dengan E masing-masing. Ini cara cepatnya. Oke, ingat ya, E itu sama dengan tegangan baterai. Nah, kalau untuk paralel, E total itu berbeda dengan resistor yang kita rangkai secara paralel. Jadi E total itu pasti nilainya akan sama dengan E1 atau sama dengan E2 atau sama dengan E3. Misalnya E1 itu nilainya 2 volt, E2, E3 juga 2 volt, otomatis E totalnya 2 volt. Kalau untuk seri tadi berarti kan misalnya E-nya masing-masing 2, berarti karena dia 3 buah, 3 dikali dengan 2, berarti E totalnya adalah 6 volt. Nah, R kecil di sini
beda R kecil dengan R besar. R besar ini disebut dengan hambatan luar atau hambatan yang kita pasang di luar baterai. Kalau R kecil ini adalah hambatan dalam atau hambatan yang sudah tersimpan di dalam baterai itu sendiri. Dan cara menentukan R-nya ini tinggal ada dijumlahkan. Oke, jadi R total ini tinggal dijumlahkan atau N dikali R lagi. Dan untuk yang paralel, menentukan hambatan total untuk hambatan dalamnya ini sama dengan menentukan nilai hambatan pada rangkaian paralel ya, dimana RT itu sama dengan R untuk hambatan dalam itu sendiri kita bagi dengan banyak dari R tersebut. Karena sama dengan E, pasti R ini bernilai sama. Dan untuk menentukan nilai arus yang mengalir, di sini tetap kita gunakan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm VIR ya, maka nilai I itu tentu sama dengan V atau E. Jadi E total dibagi dengan R total. Ingat, R total di sini merupakan penjumlahan dari R luar atau hambatan luar dengan hambatan dalam total. Yang pertama, jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone ini tujuannya adalah untuk menentukan hambatan listrik dengan cara yang lebih sederhana dan lebih teliti, tapi ada syarat yang harus dipenuhi ketika nilai dari hambatan atau perkalian hambatan yang berhadapan itu nilainya sama. Oke, misalnya ini R1, ini R2, ini R3, ini R4. Jadi syaratnya itu ketika nilai R1 dikali dengan R4 itu sama dengan R2 dikali dengan R3. Pada saat syarat ini sudah terpenuhi, jembatan Wheatstone bisa kita gunakan dan nilai arus yang mengalir pada hambatan kelima tidak ada alias 0 dan R5 bisa kita abaikan. Kemudian untuk energi dan daya listrik ini paling gampang ya ingatnya. Untuk energi listrik rumusnya ada 3 fit. Kemudian bisa kita gunakan rumus irit I kuadrat dikali dengan R dikali dengan T, atau kita pakai rumus favorit V kuadrat dibagi R dikali dengan T. Untuk daya tinggal kita hilangkan variabel waktunya, bisa V, bisa iri, atau bisa V kuadrat dibagi dengan R. Kemudian untuk rangkaian baterai ini sama dengan rangkaian hambatan, bisa kita rangkai secara seri dan bisa kita rangkai dia secara paralel.